Bab 471. Setelah mengantar Lin Ziluo dan Wang Mengmeng ke sekolah, Chen Yuan kembali ke Thomson Yipin untuk mulai membeli perlengkapan. Terutama beberapa kebutuhan sehari-hari. Pasta gigi, sikat gigi, handuk, jubah mandi, sandal, deterjen, dan lain-lain. Ada juga spray dan selimut yang bisa dicuci, serta beberapa mainan boneka yang disukai anak perempuan. Setelah membeli barang-barang ini, Chen Yuan pergi ke pasar perantara lagi dan menyewa seorang pengasuh. Belum lagi, gaji seorang pengasuh di Shanghai umumnya lebih tinggi daripada lulusan perguruan tinggi biasa. Pada dasarnya, mereka semua di atas 6 atau 7 ribu, dan pengasuh dengan evaluasi bisnis yang sedikit lebih baik semuanya memiliki gaji lebih dari 8 ribu, dan itu harus termasuk makanan dan tempat tinggal. Ada yang lebih mahal, atau lebih dari Yuan. Tentu saja, pengasuh dengan bayaran lebih dari Yuan mungkin tidak hanya melakukan pekerjaan rumah tangga dengan rapi, tetapi mungkin juga memiliki persyaratan untuk penampilan dan tubuh. Ada begitu banyak tiran lokal di Shanghai. Ketika seseorang mempekerjakan pengasuh anak, mungkin ada persyaratan penampilan, dan mereka hanya ingin terlihat menarik. Jadi, di mana ada permintaan, di situ ada pasar. Chen Yuan mempekerjakan seorang pengasuh dengan gaji bulanan lebih dari Yuan. Persyaratannya sangat sederhana, tetapi tidak banyak persyaratan penampilan. Yang utama adalah selain melakukan pekerjaan rumah tangga dengan rapi, ia juga harus bisa mengemudi. Ia biasanya perlu mengantar Wang Mengmeng dan Lin Ziluo ke sekolah. Mengenai dua persyaratan ini, ada puluhan pesaing. Pada saat ini, Chen Yuan menemukan bahwa memang ada banyak pengasuh yang bisa mengemudi di kota ajaib ini, dan banyak dari mereka memiliki keterampilan ini. Apakah gaji Yuan terlalu tinggi? Pada akhirnya, Chen Yuan memilih seorang pengasuh yang berpenampilan menarik, bisa mengemudi, memasak, membersihkan, dan sangat familiar dengan berbagai lingkungan geografis Shanghai. Nama keluarga pengasuh itu adalah Zhang, namanya Zhang Cuihong, dan usianya sekitar 30-an. Saya telah bekerja sebagai pengasuh anak di Shanghai selama lebih dari 5 tahun. Dia adalah pengasuh, sopir, juru masak, dan pemandu wisata. Untuk bakat seperti itu, gaji sebesar Yuan seharusnya dianggap lebih masuk akal. Sore harinya, Chen Yuan pergi ke toko 4S kelas atas dan mengambil Rolls-Royce, yang membuat kakak Zhang sangat takut sehingga dia tidak berani mengendarainya. Setelah makan malam yang menenangkan, pihak lain mengantarnya berkeliling. Saya tidak merasa lega sampai saya mulai mengemudi. Setelah melakukan begitu banyak persiapan, alasan utamanya adalah Chen Yuan tidak mungkin tinggal permanen di kota sihir, dan Wang Mengmeng adalah satu-satunya adik perempuannya, jadi wajar jika kehidupannya diatur dengan baik, agar dia lebih tenang setelah pergi. Waktu berlalu. 2 hari telah berlalu sejak perjalanan Chen Yuan ke ibu kota sihir. Saudari Zhang dan kedua gadis kecil itu saling mengenal dengan baik. Pihak Chen Yuan tenang. Tetapi dunia luar sudah bergejolak. Hanya dalam 2 hari, reputasi buruk Presiden Yan mulai bergejolak hebat, mencapai titik yang sangat buruk. Semakin banyak netizen mulai mengetahui tentang perilaku bejat Chen Yuan. Semua orang ingin melempar batu di tengah malam untuk menghancurkan kaca rumahnya. Bahkan banyak penggemar istri yang mendukung Tuan Yan mulai berbalik melawan satu persatu. Bahkan ada perwakilan dari asosiasi feminis yang secara terbuka mencerca Chen Yuan di Weibo. Dan serukan kepada pihak kehakiman untuk campur tangan dalam penyelidikan dan menuntut Tobacho. Minta dia untuk memberikan kompensasi kepada semua korban, sejumlah kerugian mental, dan secara resmi menerbitkan pernyataan permintaan maaf di internet, menunjukkan sikap permintaan maaf yang tulus kepada publik. Jika tidak, asosiasi perempuan harus memboikotnya secara kolektif, dan bahkan melakukan protes serius. Chen Yuan lagi. Mengapa selalu Chen Yuan yang ada di berita? Sudah berapa kali orang ini masuk dalam pencarian populer? Pria berwajah manusiawi dan berhati binatang buas itu hanyalah binatang buas berkedok. Dulu kupikir dia cukup berbakat dan tampan. Aku tidak menyangka dia melakukan begitu banyak hal menjijikkan, menghamili begitu banyak gadis, dan mencampakkan orang begitu saja. Dia tidak punya tanggung jawab atau kewajiban, dia sama sekali tidak terlihat seperti laki-laki. Jangan sebut Chen Yuan, aku merasa mual setiap kali kau menyebut namanya sekarang. Dewa nasional macam apa dia? Kupikir dia sampah masyarakat. Aku heran kenapa selingkuh tidak ilegal. Jika selingkuh melanggar hukum, bisakah bajingan seperti ini lolos begitu saja? Tidak mungkin. Di masyarakat materialistis ini, uang adalah segalanya. Seburuk apapun dia, dengan uang, pasti ada wanita yang mengikutinya. Sebaik apapun kamu, tanpa uang, orang akan tetap memandang rendahmu. Kurasa wanita-wanita ini bukan apa-apa. Mereka yang pantas dikasihani hanyalah orang-orang yang berusaha meraih kesuksesan dan menjadi orang kaya, dan pada akhirnya dipermainkan oleh generasi kedua yang kaya. Sebenarnya,
mereka setengah kucing, dan tidak ada satupun yang baik. Made, tidak ada wanita di keluargamu di lantai atas, bagaimana kau bisa mengatakan hal sekeji itu? Korban tertipu oleh emosi dan tubuhnya, dan kau menyalahkan korban, ini teori legendaris tentang kesalahan korban. Perdebatan tak berujung terjadi di internet. Reputasi Chen Yuan merosot tajam. Dia mengalami beberapa kemunduran, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menghilangkan reputasinya sebagai bajingan. Video terus beredar online. Karena alasan ini, Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Zhou Ruoxi, dan Gao Xuanyin di grup Avengers Alliance juga berdiskusi panas di grup. Apakah Chen Yuan benar-benar orang seperti itu? Dia benar-benar melakukan hal sekeji itu? Mungkinkah dia masih mempermainkan perasaan begitu banyak gadis di belakang kita? Apakah ini juga? Gao Xuanyin ragu-ragu untuk berbicara. Tidak, meskipun Chen Yuan ini tidak jujur, tapi karakternya tidak buruk. Saya sudah menyelidiki informasi registrasi rumah tangga para gadis yang bocor di internet. Sebagian besar dari mereka berasal dari Jiangsu dan Zhejiang, dan beberapa dari Shanghai. Hukou dan Chen Yuan pada dasarnya tinggal di Seoul selama beberapa tahun terakhir, dan pada dasarnya tidak pernah pergi ke luar negeri ke Provinsi Hubei. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan seks dengan begitu banyak wanita dari Jiangsu dan Zhejiang sekaligus? Mungkinkah dia masih memiliki kemampuan untuk memisahkan diri? Jelas Qian Mengmeng. Jarang sekali dia mengatakan sesuatu yang baik tentang Chen Yuan di grup. Alasan utamanya adalah laporan di internet kali ini terlalu keterlaluan. Orang ini tidak punya kepala keledai untuk berbicara dengan mulut kuda. Jika Anda memikirkannya dengan jari kaki Anda dapat mengatakan bahwa seseorang sengaja mencemarkan reputasi Heian. Memang, kita sudah tahu pasti keberadaan Chen Yuan dalam beberapa bulan terakhir. Dia punya banyak rencana yang harus diatur, dan dia harus berurusan dengan kita yang sedikit ini. Mustahil baginya untuk memiliki hubungan dengan gadis-gadis Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai selama periode waktu itu. Jelas sekali si tukang ketik ini belum belajar dari kesalahannya, sepertinya peringatan terakhir tidak berhasil, kita harus menanggapinya dengan serius. Xiao Ruoyu mengirim pesan dengan marah. Beberapa orang berdiskusi santai, dan kecurigaan terhadap Chen Yuan pun dikesampingkan. Mungkin itu bukan hal yang buruk. Karena pengalaman difitnah secara sengaja seperti ini, jika Chen Yuan melakukan sesuatu yang keterlaluan suatu hari nanti dan terbongkar, mungkin mereka tidak akan mempercayainya. Ruoyu benar. Demi alumninya, dia tidak ingin membunuh He Sifan ini. Dia sudah meminta maaf dan menghapus videonya, jadi dia membuat masalah besar menjadi masalah sepele, tetapi orang ini bersikeras untuk membunuhnya. Gugat dia sampai bangkrut, dan nama keluargaku tidak akan lagi Zhao. Zhao Yuqi juga menunjukkan rasa simpati. Sebagai anjing penjilat yang selalu menyerang balik dengan tingkat popularitas 99 poin, tentu saja dia tidak akan membiarkan seseorang menyakiti kekasihnya begitu parah di internet. Ini bahkan lebih berlebihan daripada menghina reputasinya sendiri. Tepat ketika beberapa gadis di grup Avengers sedang mendiskusikan cara untuk melawan balik. Chen Yuan menerima telepon dari Ye Yaosu. Hei, Tuan Yan, penjual sudah tiba di Shanghai, apakah Anda punya waktu untuk makan siang bersama? Bab 472. Langsung saja, di mana lokasinya? Tanya Chen Yuan. Kapalnya di Haiyang Guangming. Guangming telah berlayar ke Wusongkou hari ini. Tolong kirimkan lokasi Anda, Tuan Yan. Saya akan mengirim pesawat untuk menjemput Anda. Baik. Chen Yuan mengangguk. Setelah menutup telepon, dia mengirimkan lokasinya. Karena tonase dan volume kapal pesiar ultra besar yang besar, untuk menghindari kandas, kapal pesiar besar umumnya tidak berlayar ke pedalaman. Mereka hanya tinggal di pantai Wusongkou dan menunggu penumpang naik kapal. Wang Mengmeng dan Lin Ziluo pergi ke sekolah. Chen Yuan menonton serial TV di Thomson Yipin sendirian, dan awalnya dia agak bosan, jadi dia baru saja membeli kapal pesiar hari ini. Karena alasan inilah dia tinggal di Shanghai dan tidak kembali ke Seoul. Selain itu, Chen Yuan berniat membeli kapal pesiar ini dengan uangnya sendiri, bukan dengan cara curang. Ada lebih dari 100 miliar yang tidak terpakai di rekeningnya. Pokoknya, simpan saja. Lebih baik berinvestasi pada sesuatu dan mengubahnya menjadi aset tetap. Selama kapal pesiar mewah kelas dunia ini dioperasikan dengan benar, sangat mungkin menghasilkan keuntungan bulanan sebesar hingga juta. Uang hanyalah angka. Jika tidak diubah menjadi sesuatu yang benar-benar praktis, itu sama sekali tidak mencerminkan nilai uang. Setelah lebih dari setengah jam gelombang, Chen Yuan naik helikopter. Kali ini, Raja Mesin menyambutnya secara pribadi. Tuan Ye, apakah Anda tahu siapa pembeli Guangming? Sebenarnya, tidak ada yang tidak bisa kami katakan tentang ini. Kapal raksasa Guangming adalah salah satu dari 7 raja kapal terbesar di dunia. Kapal Dong, Tuan Yan,
apakah Anda tahu 7 raja kapal terbesar di dunia? Ye Yaozu bertanya sambil tersenyum. Yah, saya pernah mendengar bahwa 7 raja kapal terbesar di dunia adalah Baoyugang, Dong Haoyun, Livanos, Onassis, Bergson, Salan, dan Niagos. Chen Yuan tersenyum tipis, tampak sangat berpengetahuan dan mendalam. Bahkan jika orang biasa mengetahui 7 raja kapal terbesar di dunia, mereka tentu tidak dapat menyebutkan begitu banyak nama. Kebetulan Chen Yuan telah mencari di internet selama 2 hari terakhir. Dengan kemampuan daya ingat fotografis, tidak sulit untuk menyebutkan nama semua orang. Benar sekali, Tuan Yan memang pantas berasal dari keluarga terkenal dan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Siapa namanya? Saya hanya anak desa. Tuan Ye, jangan memuji saya. Chen Yuan melambaikan tangannya, mengatakan yang sebenarnya. Haha, Tuan Yan, Anda terlalu rendah hati. Anda memang belum terlalu tua, tetapi Anda memiliki wawasan dan bakat yang jauh melampaui anak muda biasa. Keluarga Anda memiliki sejarah panjang pendidikan dan latar belakang bangsawan. Saya khawatir bahkan keluarga Ye saya pun tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Ye Yaozu memberikan pujian yang berlebihan. Hal itu membuat Chen Yuan terdiam. Latar belakang keluarga apa? Latar belakang keluarga apa? Anda terlalu pandai merayu, bukan? Seperti yang diharapkan dari seorang pengusaha, sanjungan ini bukan sanjungan biasa. Tetapi Ye Yaozu jelas tidak berpikir demikian. Dia merasa bahwa penilaiannya sangat tulus. Asal-usul Yan Zong sangat misterius. Di kalangan kelas atas di Seoul, banyak orang mengatakan bahwa Yan Zong berasal dari chaebol tersembunyi, keluarga Chen. Konon keluarga ini dapat ditelusuri kembali ke dinasti Sui dan Tang, dan pernah mendukung Tang Taizong Li Ximin untuk naik tahta. Dapat digambarkan sebagai raksasa milenium sejati. Sungguh mengagumkan. Bos Ye, Anda terlalu berlebihan. Jangan bicarakan omong kosong ini. Mari kita bicarakan Guangming. Apakah kapal besar ini milik keluarga Dong? Mereka sangat hebat. Mengapa menjual Guangming? Itu cerita panjang. Sebagai salah satu dari 7 keluarga raja perkapalan terbesar di dunia, keluarga Dong pasti sangat kuat beberapa dekade yang lalu. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak industri baru telah lahir. Denyut nadi zaman meningkat pesat, dan tentu saja beberapa orang tidak dapat mengikuti laju zaman dan secara bertahap menjadi kesepian. Jika sebuah keluarga ingin memastikan kelangsungan hidupnya, seberapa mudahkah itu? Bisnis kelautan keluarga Dong selalu berjalan dengan baik, tetapi cucu Dong Chuanwang, kepala keluarga Dong saat ini, Dong Tianba, telah berpikir untuk melakukan transformasi selama bertahun-tahun. Dia telah bertransformasi ke bisnis e-commerce, tetapi gagal, kemudian bertransformasi ke bisnis game, dan kemudian gagal lagi. Tahun lalu, dia bertransformasi ke platform siaran langsung, tetapi dia masih gagal, dan telah menghabiskan banyak uang. Sebenarnya, tidak ada masalah dengan bisnis yang ingin dia transformasikan, karena semuanya adalah industri yang sedang berkembang, tetapi para pesaingnya terlalu kuat, dan dia sendiri tidak tahan. Dia hanya mengamati orang lain berbisnis untuk menghasilkan uang, dan kemudian ingin mengikuti jejak mereka, tetapi setelah dia benar-benar memasuki pasar, dia menemukan bahwa bisnis ini tidak semudah yang dibayangkan, dan dia menghabiskan jauh lebih banyak uang daripada yang dia bayangkan, dan kemudian dia mulai ragu-ragu. Hal itu bahkan memengaruhi bisnis perdagangan HNA dan bisnis pariwisata kapal pesiar mereka sendiri. Tahun lalu, karena epidemi, industri pariwisata global mengalami kerugian. Proyek wisata kapal pesiar seperti ini tentu saja merugikan. Ekonomi keluarga Dong tidak mampu menopangnya, jadi mereka hanya bisa mulai menjual aset. Bukankah industri pariwisata sekarang perlahan pulih? Tanya Chen Yuan. Meskipun pulih perlahan, tetap tidak sebaik sebelumnya. Alasan utamanya adalah industri pariwisata Tiongkok pulih perlahan, tetapi negara lain belum. Kapal laut raksasa Guangming tidak hanya dapat menerima wisatawan dari Tiongkok, tetapi juga perlu menampung wisatawan dari seluruh dunia. Jika tidak, biaya operasional kapal pesiar dan biaya gaji karyawan akan menjadi jumlah yang sangat besar. Chen Yuan menghitung perlahan dalam pikirannya. Tampaknya mengoperasikan kapal super besar memang sangat mahal. Karena staf di kapal pesiar melebihi 1.000 orang. Di antara 1.000 personel layanan, belum termasuk eksekutif, tetapi hanya karyawan tingkat bawah, gaji bulanan setiap orang mungkin lebih dari. Karena pelayan di Guangming setidaknya bilingual, dan bahasa Inggris adalah suatu keharusan. Beberapa bahkan berbicara beberapa bahasa. Tentu saja, upah pelayan di industri yang sama lebih tinggi. 1.000 anggota staf membutuhkan setidaknya 1.000 juta atau lebih per bulan hanya untuk membayar gaji. Ini belum termasuk perawatan kapal pesiar, perbaikan, pembelian, dan pengeluaran lainnya. Ini sama artinya jika Anda menempatkan kapal raksasa ini di laut dan tidak mengoperasikannya,
Anda akan kehilangan setidaknya 3.000 hingga juta yuan setiap bulan, dan setidaknya hingga juta yuan per tahun. Siapa yang sanggup menanggung ini? Jika Chen Yuan membeli kapal raksasa ini, dia mungkin akan terus merugi. Karena industri pariwisata internasional belum sepenuhnya pulih. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika tidak ada turis, cukup ajak karyawan Feidun Capital untuk berlayar mewah selama 7 hari sebagai hadiah. Acara karnaval pembawa acara Big Chat TV juga bisa diadakan di Guangming. Ada kartu dan konten langsung, banyak pembawa acara wanita akan berbondong-bondong datang, dan itu juga akan menarik banyak pengusaha lokal untuk datang dan menikmati. Ini sama sekali bukan masalah. Intinya adalah Chen Yuan sama sekali tidak takut kehilangan uang. Membeli kapal pesiar mewah pada awalnya untuk kesenangan pribadi. Menghasilkan uang hanyalah sampingan. Bab 473. Sekitar pukul 17.30. Chen Yuan dan Ye Yaozu menerbangkan pesawat ke garis pantai Wusongkou. Dari langit, mereka melihat sebuah kapal pesiar super besar seperti gunung berlabuh di pelabuhan. Kapal pesiar ini setinggi belasan lantai, panjangnya lebih dari 300 meter, dan lebarnya lebih dari 60 meter. Pesawat mendarat langsung di dek kapal pesiar. Sangat nyaman. Ketika Chen Yuan melihat foto-foto kapal pesiar mewah di internet, dia tidak terlalu terkesan, tetapi setelah berada di lokasi, dia langsung merasa sangat terkejut. Kapal sebesar ini akan menjadi miliknya di masa depan. Rasanya luar biasa. Ketika pesawat berhenti, sudah ada lebih dari 100 anggota staf yang berdiri di dek dengan seragam. Mereka berbaris rapi, dan semuanya mengenakan seragam pelaut, terlihat sangat energik. Terlihat bahwa di antara mereka, banyak yang pensiun dari Angkatan Laut. Setelah pensiun, mereka masih melewati beberapa tahap penyaringan sebelum dapat menjadi personel keamanan di Bright. Pak Zhou, ada apa hari ini? Mengapa semua orang di Departemen Keamanan kita berkumpul di sini? Kudengar kapal pesiar sudah dibuka, jadi baru 3 hari lagi. Seharusnya ada tamu penting yang datang hari ini, jadi bos besar secara pribadi mengeluarkan pemberitahuan, dan semua orang dari Departemen Keamanan berkumpul di D untuk menyambut tamu terhormat. Aku tidak peduli apakah tamunya terhormat atau tidak. Aku hanya ingin bertanya kapan gaji akan dibayarkan. Sudah tertunda selama 3 bulan. Jika gaji tidak dibayarkan, keluarga tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Aku masih punya istri dan anak yang harus kuhidupi. Siapa bilang tidak, tapi tidak ada jalan lain. Sekarang bisnis pariwisata internasional sedang lesu, kapal Guangming kita sudah lama tidak beroperasi. Meskipun bisnis sedikit pulih dalam beberapa bulan terakhir, kita masih belum bisa mencukupi kebutuhan. Bos besar mendengar bahwa masih ada investasi bisnis lain yang merugi, dan dana sulit didapatkan, sehingga gaji terus tertunda. Jika bukan karena keuntungan yang bagus di kapal pesiar, saya tidak akan mau melakukannya sejak lama. Kapan ini akan berakhir? Jangan bicara sembarangan, berdiri tegak. Tamu terhormat hari ini kemungkinan besar adalah bos baru kita. Kapten Zhou Dabo baru saja selesai berbicara. Ribuan gelombang langsung muncul. Semua orang saling memandang dengan kebingungan, ternyata Guangming akan bergerak. Bos baru akan datang. Aku tidak tahu apa nasib mereka nanti. Mencari pekerjaan saat ini benar-benar sulit. Pengangguran global meroket. Mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang cukup tinggi benar-benar tidak mudah. Jika kalian meninggalkan Guangming dan menemukan pekerjaan yang stabil dan mudah dengan gaji tinggi, itu tidak akan semudah itu. Ayo, apakah bos baru akan datang dengan pesawat ini? Masalahnya belum diputuskan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa orang-orang punya ide untuk mengambil alih kapal pesiar. Apakah mereka akan membelinya atau tidak, baru akan diketahui setelah melihatnya. Jadi, kalian semua semangat, dengar aku. Aku khawatir apakah bos baru akan langsung membayar gaji setelah membeli kapal pesiar. Aku tidak peduli apakah bosnya berganti atau tidak. Ini adalah pertanyaan yang hanya perlu dipertimbangkan oleh manajemen puncak. Pokoknya, siapapun yang membayar gajiku, aku akan membayarnya. Bagi karyawan tingkat rendah, bos berbicara tentang mimpi mereka karena mereka sudah kenyang dan tidak ada yang bisa dilakukan. Itu semua omong kosong. Siapa peduli dengan mimpimu? Kau punya waktu untuk membuat kue besar di sini, kenapa tidak membayar lebih? Setelah turun dari pesawat, Chen Yuan berdiri di dek. Saat itu, seorang asisten wanita, ditemani oleh beberapa kepala departemen, segera menyapanya. Hai Tuan Yan, Tuan Ye, saya asisten Tuan Dong. Anda bisa memanggil saya Xiao Luo. Tuan Dong telah memerintahkan saya untuk membawa 2 tamu terhormat untuk menjelajahi berbagai area kapal pesiar. Silakan ikuti saya, ayo. Kata Ronaldinho sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku juga akan bersenang-senang berbelanja. Chen Yuan tersenyum tipis, tampak sangat tertarik.
Gadis ini memiliki senyum yang sangat ramah, dan dia juga sangat cantik, dan memang sangat cocok untuk pekerjaan resepsionis. Selanjutnya, Ronaldinho mulai memperkenalkan berbagai area kapal pesiar seperti seorang pemandu wisata. Pak Ian, ada 15 D dan 2358 kabin di atas kapal Bright Ocean. Panjang kapal 352 meter, lebar kapal 65 meter, kecepatan rata-rata 23 knot, dan jumlah penumpang yang terisi penuh dapat mencapai 6.000 orang. Total ada sekitar 100 anggota kru, termasuk Departemen Keamanan, Departemen Kamar Tamu, Departemen Pramu-Tamu, Departemen Catering, Departemen Pemandu Wisata, dan sebagainya. Tugas utama meliputi kebersihan kamar, restoran, bar, pusat perbelanjaan, meja depan, kasir, hiburan, personalia, manajemen dokumen, penitipan anak, pemandu wisata darat, DEL. Sebenarnya, sebelumnya jumlah pelayan lebih banyak, namun, sebagian dari mereka sudah pergi sekarang. Ronaldinho biasanya berjalan dan umumnya memperkenalkan orang-orang. Ada lift di kapal. Pengalaman di setiap lantai pada dasarnya berbeda. Kamar tamu di lantai dasar kapal pesiar dapat langsung melihat dunia bawah laut dari kamar. Pasti pengalaman yang unik. Kamar paling mewah mungkin berharga 10 yuan untuk menginap satu malam. Lantai 6 adalah bar makan spa. Tetapi Anda dapat menikmati prasmanan, sauna, mandi, dan Anda juga dapat memesan layanan teknisi, seperti pijat, spa, dan bahkan kafe internet tempat Anda dapat berselancar di internet, karena bagian atas kapal pesiar memiliki stasiun pangkalan jaringan sendiri. Lantai 7 adalah area perbelanjaan, tempat Anda dapat membeli kebutuhan sehari-hari yang Anda inginkan, seperti supermarket besar, Anda dapat membeli semuanya, bahkan barang-barang mewah. Ada kafe yang tenang dan nyaman di lantai 8, cocok untuk orang-orang yang tenang, minum teh dan membaca buku. Ada juga pusat kebugaran, teater pribadi, dan banyak lagi. Lantai 9 adalah area pertemuan bisnis kelas atas. Di sini Anda dapat menghadiri resepsi, mengadakan pesta ulang tahun, atau pesta asmara, DEL. Lantai 10 adalah KTV dan bar. Anda tidak hanya dapat berdansa disko di kapal pesiar, tetapi Anda juga dapat menikmati karaoke sepuasnya. Ada juga kolam renang, berjemur, pesta dansa, pertunjukan, dan banyak lagi. Chen Yuan telah melihat betapa nikmatnya kemewahan. Selama Anda punya uang, Anda mungkin tidak ingin turun dari kapal seumur hidup Anda. Untuk semua tur mewah 7 hari, Anda mungkin hanya dapat menikmati setengah dari layanan ini setelah 7 hari. Perjalanan mewah semacam ini menjamin Anda tidak akan bosan bermain selama sebulan. Benar-benar menikmati kemewahan secara maksimal. Butuh hampir 2 jam untuk berjalan-jalan di lingkaran ini. Xiao Luo, kenapa kita tidak makan dulu? Kita sudah berbelanja selama 2 jam, sudah waktunya istirahat, Tuan Yan, bukankah begitu? Ye Yaozu menopang pinggangnya, merasa tubuhnya tidak tahan lagi. Lagi pula, tubuhnya terasa berat dan dia merasa lelah karena berjalan. Jalan-jalan ini berlangsung selama 2 jam, jadi dia tidak tahan lagi. Tidak apa-apa. Aku sudah melihat hampir semua yang harus kulihat. Ayo kita makan. Melihat sekeliling, Chen Yuan mengerti mengapa harga sebuah kapal bisa mencapai lebih dari 70 miliar. Tapi kemewahan memang sangat mewah, namun lokasinya terlalu mewah. Seberapa mampu orang biasa membelinya? Di kapal pesiar mewah seperti itu, sangat wajar jika Anda menghabiskan puluhan ribu per hari. Tabungan 1 tahun orang biasa hangus dalam beberapa hari. Ikuti Ronaldinho ke restoran. Ada seorang pria berusia 30-an di restoran yang sudah lama menunggu. Bab 474. Pria ini memiliki janggut yang sangat bergaya dan fitur wajah yang tajam. Ia mengenakan pakaian khusus kelas atas Armani, yang terlihat mewah dan berkelas. Di pergelangan tangannya, ia mengenakan jam tangan Richard Mille edisi terbatas global senilai puluhan juta. Kulitnya berwarna sawo matang dan sangat sehat. Kesan pertama yang Anda dapatkan adalah seorang presiden yang berwibawa. Ia mirip dengan presiden yang berwibawa dalam serial TV. Dewasa, elegan, berwibawa, luar biasa. Orang seperti itu seharusnya bersemangat tinggi. Tetapi Chen Yuan merasakan jejak ketidakberdayaan yang mendalam di wajahnya. Benar. Dong Tianba dapat dianggap sebagai putra surga yang sombong, ia lahir di keluarga kaya, dan ia adalah keturunan 3 generasi kaya sejati. Di antara 3 generasi kaya, ia relatif pekerja keras. Ia ingin melakukan sesuatu. Ia ingin membawa karir keluarga Dong ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai cucu dari generasi Taipan perkapalan dunia, ia tidak ingin terus berpuas diri, jadi pada usia 19 tahun, ia diterima di Universitas Harvard di Amerika Serikat. Kemudian, ia lulus dengan gelar master di bidang ekonomi. Ia dapat digambarkan sebagai mahasiswa terbaik di dunia. Ia merasa mampu, memiliki visi, memiliki tujuan, dan yang terpenting adalah ia masih memiliki uang.
Dengan keunggulan unik seperti itu, secara logis, kemungkinan kegagalannya sangat kecil. Tetapi siapa sangka? Tuhan sepertinya mempermainkan Dong Tianba. Sejak ia mengambil alih bisnis keluarga, aset keluarga Dong semakin menyusut dari hari ke hari. Itu tidak sebaik hari-hari sebelumnya. Setelah memeriksa rekening, ia menemukan bahwa keluarga Dong sudah terlalu kaya, dan ada banyak sekali orang yang tidak penting di dalam perusahaan. Ada banyak sekali bibi dan bibi, paman dan bibi, serta ipar perempuan. Kerabat-kerabat ini semuanya ditempatkan dalam kelompok, yang telah menyebabkan beban keuangan yang sangat besar bagi kelompok tersebut. Namun, orang-orang ini tidak dapat dipecat begitu saja. Terkadang saya akan mengandalkan orang tua untuk menjual barang-barang lama, dan mendidik Anda sebagai seorang tetua. Melihat keluarga yang penuh dengan masalah, Dong Tianba memiliki ide untuk memulai kembali. Saya tidak mampu menyinggung perasaan, bukankah saya masih bisa bersembunyi? 5 tahun yang lalu, dia mulai mentransformasi perusahaan grup. Tetapi setiap kali seseorang membuat masalah, setiap kali ia berinvestasi di suatu industri, ia sudah berhasil melewati tahap sebelumnya. Selama ia terus meningkatkan investasi, ia dapat menstabilkan situasi. Namun pada saat kritis, keluarganya mulai menentang suntikan modalnya yang berkelanjutan. Akibatnya, ia buru-buru mengakhiri satu proyek demi satu proyek. Sudah banyak masalah yang muncul di dalam keluarga Dong. Dalam beberapa tahun terakhir, ia gagal berinvestasi berulang kali, yang juga menguras kekayaan keluarga Dong. Tidak berani lagi untuk terus berjuang. Awalnya, saya ingin mengandalkan bisnis lama saya dan menunda beberapa tahun untuk memulihkan diri. Tetapi siapa sangka serangkaian bencana alam dan buatan manusia melanda dunia tahun lalu, menyebabkan pukulan berat bagi industri pariwisata global. Dalam menghadapi keadaan kahar, sehebat apapun Anda, itu tidak berguna. Sangat tidak berdaya. Baru 17 tahun yang lalu kapal besar ini resmi berlayar di laut, dan baru 5 tahun sejak saat itu. Jika bukan karena dukungan internal keluarga Dong, ini tidak mungkin terjadi. Dia tidak akan menjual kapal raksasa ini. Tuan Yan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini bos besar, Ocean Bright, Tuan Dong. Asisten wanita Xiao Luo memperkenalkan sambil berjalan. Baik, Xiao Luo, kamu turun dulu. Dong Tianba melambaikan tangannya dengan tatapan angkuh. Tuan Yan, silakan duduk, Tuan Ye juga silakan duduk. Kalian berdua sudah lapar, makan dulu, saya sudah meminta koki untuk menyiapkan sashimi tuna. Dong Tianba memasang senyum paksa di wajahnya. Benar-benar tidak ada yang perlu disyukuri dari penjualan bisnis keluarga seperti ini. Kalau begitu terima kasih, Bos Dong, atas jamuannya. Ngomong-ngomong, saya benar-benar lapar, kata Chen Yuan dengan tenang. Bos Dong, mari kita langsung ke intinya. Anda menjual Guangming di Tianwang. Harganya 70 miliar. Tuan Yan, sebagai pembeli, cukup puas setelah inspeksi, jadi saya akan bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi kesepakatan untuk Anda. Tentu saja, saya akan mengenakan komisi 5,00% sebagai biaya perantara. Tuan Yan, mohon jangan keberatan jika saya terus terang. Biaya perantara ini bukan hanya biaya pengenalan, tetapi juga biaya jaminan. Jika Anda mengambil alih kapal pesiar tersebut, dan kapal pesiar tersebut mengalami masalah kualitas serius dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun, Anda dapat mengajukan klaim. Klausul seperti itu dapat langsung ditulis dalam kontrak. Bagaimana menurut Anda, Tuan Yan? Saya tidak keberatan. Chen Yuan mengangguk. Biaya perantara ratusan juta memang keterlaluan, tetapi jika itu adalah biaya jaminan, itu masih dianggap dapat diandalkan. Lagi pula, Chen Yuan tidak ingin kapal yang baru saja dibelinya ternyata memiliki masalah kualitas setelah dibayar. Atau sekadar tidak dibuka. Bukankah ini omong kosong? Baiklah, karena Tuan Yan tidak keberatan, lalu Tuan Dong, apakah Anda memiliki permintaan lain? Saya tidak keberatan, tetapi kapal raksasa ini dijual. Saya harap perusahaan asap dapat membayar penuh. Saya tidak menerima pembayaran cicilan. Selain itu, untuk karyawan di kapal, saya harap perusahaan asap akan berusaha mempertahankan mereka sebisa mungkin. Tidak masalah membayar penuh. Saya bisa mempertahankan karyawan tingkat bawah, tetapi untuk para eksekutif, saya perlu menyeleksi. Yang disebut kaisar dan abdi dalam, setelah Chen Yuan mengambil alih kendali perusahaan raksasa, cara terbaik untuk membangun prestise adalah dengan mempromosikan eksekutif senior dari tingkat bawah. Jika Anda tidak mempromosikan orang lain, bagaimana mungkin para karyawan ini begitu ingin menyenangkan Anda, bos baru? Jika tidak ada persaingan kerja, apa gairah yang dimiliki karyawan untuk bekerja? Saya khawatir mereka hanya berpikir untuk main-main setiap hari. Namun, cukup kejam untuk memecat para eksekutif senior itu tanpa alasan. Lagi pula,
mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak membuat kesalahan prinsip. Haruskah kita tidak lagi menghabiskan sejumlah uang, berinvestasi di industri lain, dan mengatur agar orang-orang ini bekerja di tempat lain? Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Chen Yuan. Baiklah, saya mengerti pertimbangan Tuan Yan. Xiao Luo, tolong beritahu semua orang. Biarkan semua karyawan berkumpul nanti. Guangming akan segera memiliki bos baru. Mari kita semua menyambut bos baru. Dong Tianba menyalakan cerutu. Setelah menarik napas dalam-dalam 2 kali dan menghembuskan kepulan asap, dia melirik ke sekeliling, merasa sangat rumit di dalam hatinya. Setelah hari ini, Guangming tidak akan lagi menjadi miliknya. Baik, Tuan Dong, saya akan memberitahu Anda. Asisten Ronaldinho mengangguk. Karena kalian berdua setuju, mari kita mulai menandatangani kontrak. Setelah menandatangani kontrak, Chen Yuan tanpa ragu mentransfer 70 miliar. Tampaknya jumlah 70 miliar yang sangat besar itu hanyalah uang kecil di matanya. Tak lama kemudian, semakin banyak karyawan kapal pesiar mulai berkumpul menuju restoran. Mereka mengenakan seragam, tetapi karyawan di departemen yang berbeda memiliki seragam yang berbeda. Ada banyak pelayan di kapal pesiar, terutama pelayan wanita. Para pelayan ini semuanya direkrut langsung oleh sekolah. Mereka relatif muda, sehingga sangat patuh dan bijaksana, serta mudah dilatih. Karena gaji yang tinggi, para pelayan yang melamar pekerjaan telah diseleksi secara bertahap, dan semuanya tampan. Selain para pelayan, ada juga pelaut, kasir, pemandu wisata, teknisi, petugas keamanan, juru masak, pemandu belanja, petugas keamanan, awak kapal, departemen teknik perawatan, DEL. Di kapal pesiar, lebih dari 1.000 orang, kedengarannya seperti jumlah yang sedikit. Tetapi ketika mereka semua berkumpul, itu hampir seperti lautan manusia. Bab 475. Apakah ini bos baru? Bos baru kita sebenarnya Tuan Yan. Siapa Yan? Apakah dia terkenal? Dia hanya seorang pemuda berusia awal 20-an. Bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak uang di usia semuda itu? Apakah dia keturunan kaya raya? Kalian bahkan tidak kenal Tuan Yan. Kalian bukan dari Mars, kan? Entahlah. Biasanya saya tidak memperhatikan berita gosip di internet. Bagaimana bisa kalian para wanita mengenalnya? Tanya seorang pelayan pria. Tuan Yan bukanlah keturunan kaya raya biasa. Konon dia adalah seorang chaebol super. Dia berbakat, muda, dan kaya. Investasi pribadinya di industri ini telah melebihi 2.000 miliar. Dia juga bisa bermain basket, bernyanyi dan menari, bermain piano, bermain go-del. Yang terpenting adalah dia sangat tampan, satu-satunya yang disayangkan adalah orang ini terlalu pekerja keras. Jika dia tidak pekerja keras, dia hanyalah dewa pria yang sempurna, suami idaman nasional. Seorang pelayan cantik berkata dengan wajah yang hampir seperti wanita penggoda. Kau tidak peduli apakah dia peduli atau tidak, berapa banyak pria kaya yang tidak peduli. Aku bahkan tidak berdoa agar pria seperti Tuan Yan menikah denganku. Bahkan jika aku hanya mengembangkan hubungan yang tak terlukiskan dengannya, itu uangku. Aku sengaja tidak membawa payung. Jika menang secara tidak sengaja, anakku di masa depan akan memiliki gen terbaik. Aku akan melahirkan secara diam-diam, dan kemudian tanpa sengaja mengungkapkannya kepada Tuan Yan pada saat kritis. Hahaha. Kata seorang pelayan yang berpakaian genit dengan penuh semangat. Sepertinya dia sudah mulai menyusun rencananya sendiri, memikirkan cara merayu Tuan Yan. Meskipun ada banyak berita negatif tentang Tuan Yan di internet, bagi kebanyakan gadis, bahkan jika Anda tahu bahwa dia bajingan, Anda tetap akan tertarik oleh temperamennya yang tidak biasa. Ini mungkin sihir uang. Segera. Karyawan dari semua departemen berdiri rapi dalam barisan. Supervisor mulai memilih sejumlah orang. Manajer dari semua departemen semuanya berdiri di depan formasi. Mereka mengenakan seragam, yang jelas berbeda dari karyawan biasa. Suasana secara bertahap menjadi mencekam. Dong Tianba mengambil mikrofon dengan ekspresi serius. Tujuan mengumpulkan semua orang hari ini adalah untuk mengumumkan satu hal. Mulai hari ini, Ocean Bright akan secara resmi diserahkan kepada Tuan Yan. Tuan Yan adalah pemilik Bright. Semuanya menyambut dengan tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Suara Dong Tianba terdengar. Tepuk tangan yang jarang mulai terdengar dari kerumunan, tidak teratur. Banyak karyawan yang terkejut dengan berita tak terduga ini. Selanjutnya, silakan Presiden Yan naik ke panggung dan menyampaikan beberapa patah kata. Dong Tianba menyerahkan mikrofon kepada Chen Yuan. Aku terdiam. Menghabiskan 70 miliar untuk membeli kapal pesiar, aku tidak menyangka akan ada gelombang rapat staf. Tidak apa-apa. Karena begitu banyak orang yang memperhatikannya dari bawah, mari kita sampaikan beberapa patah kata saja. Lagi pula,
dia juga punya pengalaman di panggung. Sama sekali tidak gugup. Chen Yuan mengambil mikrofon. Ada keheningan selama 3 detik penuh sebelum berbicara. Semuanya, nama saya Chen Yuan. Saya yakin banyak orang mengenal saya. Tentu saja, beberapa orang tidak mengenal saya. Tapi itu tidak masalah. Mulai hari ini, saya akan menjadi pemilik Ocean Bright. Di sini saya hanya akan mengatakan 3 hal. Pertama, mulai sekarang, saya akan menyuntikkan 1 juta yuan ke Departemen Keuangan perusahaan. Semua gaji yang terutang sebelumnya akan dibayarkan langsung hari ini, dan sebagai subsidi untuk pandemi, masing-masing dari Anda dapat menerima tambahan 1 yuan dalam gaji. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, seluruh hadirin langsung bersorak. Ribuan karyawan bersorak serempak. Tepuk tangan meriah berlangsung beberapa saat. Akhirnya saya dibayar, dan akhirnya saya mendapatkan susu formula anak saya. Istri saya telah mendesak saya selama 2 bulan, dan akhirnya saya bisa bekerja. Seorang pria berotot dan kuat hampir menangis. Awalnya saya agak kesal melihat Yan Zong, kau bocah, apa hebatnya kau? Sekarang, tiba-tiba saya merasa dia sangat enak dipandang. Bos baru itu sangat baik. Dia akan dibayar segera setelah tiba, dan dia juga akan mendapatkan bonus 1 yuan. Banyak sekali perbincangan di antara kerumunan. Semua karyawan mulai berdiskusi dengan antusias. Chen Yuan tidak perlu mengatakan omong kosong. Cara tercepat untuk membangun prestise dan mendekati karyawan adalah dengan mengirimkan uang. Tidak ada yang lebih nyata daripada mengirimkan uang. Kedua, selanjutnya, semua eksekutif di atas manajer departemen diundang untuk maju. Suara Chen Yuan terdengar. Sekelompok eksekutif yang berdiri di barisan depan berjalan maju dengan kepala tegak. Entah apa yang selalu ingin dilakukan Chen Yuan. Dia begitu murah hati sehingga memberi penghargaan kepada karyawan biasa dengan gaji 1 yuan. Apakah dia memberi penghargaan lebih kepada para eksekutif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tepat 11 eksekutif senior, sekarang kami informasikan bahwa posisi Anda telah dipecat. Suara itu terhenti, dan para hadirin terkejut. Petik 2. Mata para karyawan tingkat bawah itu langsung terbelalak. Saya pikir Pak Yan adalah orang yang sangat banyak bicara, murah hati, dan ramah, tetapi siapa sangka orang ini ternyata seperti harimau yang tersenyum. Hanya menghabiskan gaji untuk membeli hati orang, dan memecat 11 eksekutif dalam sekejap. Tanpa berkedip sedikit pun. Sayang sekali. Kita harus tahu bahwa 11 eksekutif senior ini mampu menduduki posisi ini hari ini. Saya tidak tahu berapa banyak usaha yang telah mereka lakukan dan berapa banyak trik yang telah mereka gunakan untuk naik ke posisi ini selangkah demi selangkah. Dengan satu kata dari Bos Yan, semuanya langsung dipecat. Bukankah Nima ini terlalu kejam? Saya tidak menerimanya, mengapa saya harus dipecat? Saya telah bekerja di Guangming selama hampir 5 tahun, dan saya adalah karyawan hampir sejak Guangming baru saja berlayar ke laut. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan tidak pernah melakukan kesalahan besar. Mengapa Anda mengatakan bahwa jika Anda memecat saya, Anda memecat saya? Seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit langsung merasa tidak senang. Ia kehilangan kendali atas emosinya dan berkata hampir berteriak. Kenapa harus? Karena aku bosnya, seluruh perusahaan ini milikku. Aku bisa memecat siapapun yang ingin kupecat. Apakah kau mengerti? Mata Chen Yuan menjadi dingin, dan ia berkata dengan sangat tegas. Seorang bos harus memiliki wibawa, bukan sesuatu yang bisa diinjak-injak dan dihina oleh karyawan. Bos yang terlalu mudah marah mungkin akan diinjak-injak oleh karyawan. Ketika seharusnya bersikap tidak masuk akal, malah tidak bisa bersikap masuk akal. Dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Pria ini tampak agak pemarah, Chen Yuan menahannya, dan pria ini bahkan mengangkat bangku dan menyerbu ke arah Chen Yuan. Dengan tatapan agresif. Cao Dehong, apa yang kau lakukan? Cepat letakkan barang-barangmu. Cao tua, tenanglah, jangan melakukan hal-hal bodoh. Manajer Cao memiliki temperamen paling panas di antara semua manajer departemen. Ketika dia marah, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Seluruh departemen catering takut padanya. Senyum sinis muncul di sudut mulut Chen Yuan. Ada lagi yang berani bermain-main di depannya. Aku khawatir kau belum tahu mengapa bunga begitu merah. Wosh! Tepat ketika Cao Dehong mengangkat bangku dan bergegas ke arah Chen Yuan, dia berada di saat kritis. Seorang pemuda kekar tiba-tiba muncul dari belakang. Bab 476. Terlihat bahwa dia sangat lincah dan menendang betis Cao Dehong. Hal itu membuat tubuh lawannya goyah, dan dia langsung berlutut. Kemudian pria kekar itu menaklukkan Cao Dehong dengan teknik bergulat terbalik. Suasana langsung terkendali. Semua orang saling memandang dengan kebingungan, saling menatap.
Mereka segera menyadari bahwa mereka telah melewatkan kesempatan. Kesempatan sebagus ini untuk beraksi, malah dilewatkan. Lepaskan aku. Wu Chenggong, dasar bajingan kecil berani melakukan kejahatan. Percaya atau tidak, aku akan memecatmu sekarang juga. Cao Dehong meraung marah. Pria kekar itu tidak mengeluarkan suara, hanya berusaha menahannya. Namamu Wu Chenggong? Tanya Chen Yuan. Ya, ya. Wu Chenggong sedikit tergagap. Dia tampak sedikit gugup. Bagus sekali, mulai hari ini, kau adalah orang yang bertanggung jawab di Laut Terang dan kapten kapal ini. Begitu kata-kata ini keluar, semuanya menjadi kacau. Lebih dari 1000 karyawan langsung memukul dada dan kaki mereka, menyesal tanpa henti. Kapten Bright berada di atas semua manajer departemen, kecuali bos besar, dia adalah yang terbesar. Hampir satu orang berada di bawah kendalinya, tetapi di atas 10.000 orang. Anak muda ini masih muda, dan dia baru berada di kapal kurang dari 3 bulan. Dari level terendah sebagai pekerja magang, dia langsung naik ke puncak dan menjadi kapten. Astaga! Aku juga bisa. Itulah suara banyak karyawan. Mereka baru saja mendapat kesempatan, tetapi sayangnya kesempatan itu hanya sesaat. Wu Chenggong juga terbewilderet. Meskipun dia terlihat sederhana dan jujur, dia sebenarnya orang yang sangat cerdas. Awalnya, dia hanya ingin tampil di depan Presiden Yan, mungkin dia akan dipromosikan dan menjadi karyawan tetap. Mungkin dia bahkan bisa menjadi mandor. Tetapi tidak ada yang menyangka. Pengangkatan Presiden Yan begitu terburu-buru. Dia melewati mandor, pengawas, manajer departemen, dan manajer umum, dan langsung menjadikannya kapten. Sialan. Raih langit dalam satu langkah, hemat 20 tahun perjuangan. Ayam yang benar-benar mengagumkan berwarna ungu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pembahasan masalah tadi. Jika ada lowongan untuk manajer di setiap departemen, wakil manajer akan mengisinya, lalu pengawas dan mandor. Jika masih ada lowongan, maka akan dilakukan pemungutan suara di tempat. Singkatnya, hal semacam ini, kalian diskusikan secara internal dan laporkan kepada kapten. Lalu izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Jika seseorang di berbagai departemen memperkaya diri sendiri dan menggelapkan dana publik, saya harap kalian berani melaporkannya. Selama kalian berani melaporkan, kalian akan diberi imbalan sesuai dengan jumlah uang yang telah digelapkan. Mungkin akan ada promosi jabatan. Saya berjanji kepada seseorang, dan saya biasanya menepati janji. Chen Yuan baru saja selesai berbicara. Seorang karyawan wanita tiba-tiba berdiri. Saya ingin melaporkan. Saya melaporkan manajer Cao. Dia sering menggunakan kekuasaannya untuk melecehkan bawahan wanita dan memaksa mereka untuk menjalin hubungan yang tidak pantas dengannya. Selain itu, manajer Cao, bersama dengan Departemen Pembelian dan Kepala Koki, melaporkan harga persediaan secara salah. Menerima banyak suap. Begitukah? Tolong hubungi polisi. Jika apa yang kau katakan itu benar, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menjadi manajer umum Departemen Catering, dan kau akan mendapatkan bonus 5 yuan. Gadis itu sedikit khawatir. Tetapi begitu Chen Yuan mengatakan ini, dia langsung gembira, dan Tuan Yan benar-benar menepati janjinya. Selanjutnya, lebih banyak orang mulai dilaporkan. Setelah laporan ini, Chen Yuan memecat setidaknya 100 orang. Di antara mereka, Departemen Pengadaan memiliki jumlah orang terbanyak. Bagaimanapun, ini adalah departemen yang sulit diatur, dan terlalu rumit. Chen Yuan membeli kapal pesiar. Sekalian, ambil tindakan untuk memperbaiki kekacauan di dalam diri karyawan. Pada akhirnya, di antara para eksekutif yang dipecat, hanya 5 orang yang bersih dari tuduhan. Kelima orang ini memiliki reputasi baik, dan mereka dianggap sebagai talenta manajemen yang benar-benar berbakat. Adapun yang lainnya, mereka kurang lebih terkait dengan keluarga Dong. Terakhir, izinkan saya berbicara tentang hal ketiga. Wang Ani, Si Lei, Zhang Suzi, Ouyang Keke, Wu Meng, kalian semua akan tetap di sini. Saya tadi bilang ingin memecat kalian, tapi bukan itu maksud saya. Saya terutama ingin kalian menerima tantangan misi lain. Saya tidak takut untuk memberitahu kalian bahwa dalam sebulan ke depan, Feidun Capital akan mengakuisisi jaringan hotel internasional La Crosse. Kebetulan jaringan hotel nasional ini masih kekurangan beberapa orang yang bertanggung jawab, dan saya rasa kalian sangat cocok. Selain itu, karyawan lain juga memiliki peluang, karena dalam waktu dekat, setidaknya 3 hotel bintang 5 internasional akan dibangun di kota film dan televisi Tianmen, Provinsi Hubei. Kalian yang pernah bekerja di Guangming telah berhubungan dengan banyak orang kaya, dan juga telah menjalani pelatihan sistematis. Asalkan kalian bersedia dipindahkan, setidaknya ke posisi pengawas. Ini jelas bukan lelucon. Saya tidak tahu apakah beberapa dari kalian bersedia menerima pemindahan seperti itu.
Ekspresi wajah Chen Yuan langsung berubah. Awalnya ia menjadi sangat lembut, dan ia benar-benar berbeda dari Presiden Yan yang kejam dan tegas tadi. Tentu saja, selama pikirannya tidak terhalang pintu, ia akan tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk promosi. Meskipun Guangming luar biasa, ukurannya secara keseluruhan tidak sebesar itu. Hotel La Crosse adalah jaringan nasional. Setelah akuisisi selesai, mereka kemungkinan akan langsung diangkat sebagai manajer umum hotel. Sangat mungkin juga untuk melangkah lebih jauh dan langsung menjadi manajemen grup. Ya, tentu saja. Bagus sekali, kalau begitu saya akan tetap di kapal selama beberapa hari ke depan. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, helikopter yang saya beli, setelah modifikasi selesai, bisakah Anda membantu saya mengemudikan langsung ke Bright? Berhenti di dek. Tentu saja mungkin. Bahkan, modifikasi pesawat hari ini sudah selesai. Namun, Tuan Yan, Anda perlu menyewa banyak pilot pribadi. Saya belum menyewa semuanya sekaligus, jadi perlu beberapa hari untuk mengaturnya. Tidak apa-apa, Tuan Ye, kami tidak terburu-buru selama beberapa hari. Chen Yuan berencana untuk kembali ke Seoul dengan jet pribadinya lain kali. Pasti akan sangat keren. Memikirkannya, saya merasa sangat percaya diri. Dalam 2 hari, Wang Mengmeng dan Lin Ziluo, kedua gadis kecil itu, juga akan dijemput dengan kapal untuk bermain. Saya mendengar bahwa 3 hari kemudian, kapal pesiar resmi dibuka untuk bisnis. Keluarga Ye juga memesan tempat di kapal Guangming, dan memesan makan malam ulang tahun. Pelayaran ini sudah dipesan penuh. Meskipun Chen Yuan sekarang adalah pemilik Guangming, tidak mudah untuk ikut campur dengan waktu sewa. Saya mendengar bahwa keluarga Ye menghabiskan total 5.000 juta yuan untuk memesan tempat tersebut, yang hanya membutuhkan 1 hari dan 1 malam. Pada saat itu, para wanita terkenal dan pengusaha kaya dari ibu kota sihir akan berkumpul di sini. Dia, Chen Yuan, juga bisa berkenalan dengan kalangan atas Shanghai. Tuan Yan, mari kita makan malam dulu. Setelah mengobrol begitu lama, saya bahkan belum makan. Baiklah, mari kita makan dulu. Chen Yuan melambaikan tangannya, dan dalam waktu singkat, berbagai macam hidangan lezat tersaji di meja. Chen Yuan merasa cara Ye Yaozu memandangnya agak aneh, dengan sedikit rasa kagum dan penghargaan. Bos Ye, mengapa Anda memandang saya seperti itu? Sejujurnya, ketika pertama kali bertemu Anda, saya benar-benar mengira Anda adalah anak orang kaya yang boros, tetapi barusan Anda benar-benar mengubah pendapat saya. Saya tidak menyangka Anda begitu berwawasan luas di usia muda. Saat makan, Anda tidak hanya dengan mudah mendapatkan dukungan dari semua karyawan, tetapi juga menyelesaikan banyak masalah yang tertinggal di atas kapal Guangming dengan sangat baik. Bab 477. Chen Yuan menggigit paha ayam itu dan bertanya tanpa alasan yang jelas. Mungkin di mata orang lain, cara Anda menangani masalah barusan sangat sederhana, tetapi dari perspektif atasan yang sebenarnya, tindakan berani yang Anda tunjukkan barusan dapat disebut sebagai operasi puncak seperti dalam buku teks. Pertama adalah membayar gaji. Gaji sebagian besar karyawan di kapal pesiar pada dasarnya telah tertunggak selama hampir 3 bulan. Setelah Anda mengambil alih Guangming, bahkan jika Anda tidak membicarakan masalah ini, gaji yang seharusnya dibayarkan tetap akan dibayarkan. Tetapi Anda mengambil alih Guangming, lebih dulu, Anda langsung membicarakan masalah ini, membayar gaji secara langsung, tanpa ragu-ragu, secara tegas, dan juga memberikan subsidi tunai 1 yuan. Gaya ini langsung memenangkan hati banyak karyawan. Semua orang secara tidak sadar akan berpikir bahwa mereka hanya dapat menerima gaji mereka setelah bos baru datang. Sangat mudah bagi Anda untuk mendapatkan persetujuan semua orang. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Anda sebenarnya tidak perlu membayar gaji ini sama sekali, karena ada klausul dalam kontrak, setelah pembeli membeli, Guangming, pembeli tidak akan bayar tunggakan yang tersisa dari perusahaan sebelumnya. Uang ini harus dilunasi sendiri oleh Dong Tianba. Kau meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha tanpa meninggalkan jejak, itu bisa disebut brilian. Chen Yuan terkejut ketika mendengar pujian Ye Yaozu. Apakah masalah utang itu tertulis dalam kontrak? Mengapa aku belum membaca kontraknya? Ye Yaozu tidak akan pernah memikirkannya. Ketika Chen Yuan membeli kapal pesiar mewah kelas dunia senilai 70 miliar yuan, dia sama sekali tidak peduli dengan kontraknya. Hatimu terlalu besar, kan? Nima keterlaluan. Bos Ye memujinya secara berlebihan, tetapi sebenarnya. Tuan Yan, Anda tidak perlu banyak bicara, saya mengerti. Meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha bukanlah apa-apa, yang penting adalah Anda segera menangani masalah yang ditinggalkan pendahulu Anda dengan tegas dan penuh semangat begitu Anda diakui oleh semua karyawan. Sebenarnya, baik itu hotel, kapal pesiar, real estate, catering, pariwisata, atau bisnis lainnya, semua bisnis keluarga kurang lebih bersifat kronis.
Situasi ini sama sekali tidak dapat diubah. Dalam waktu singkat, ini mungkin bukan masalah, dan keluarga dapat berkembang pesat, tetapi setelah lama, mudah untuk mengubur akar masalahnya. Tuan Yan, setelah Anda mengambil alih kapal pesiar, jika masalah ini tidak ditangani tepat waktu, tidak akan tepat waktu jika Anda berpikir untuk melakukan langkah besar di masa depan. Karena memecat karyawan begitu saja memang tidak masuk akal, dan mudah untuk bercerai. Tetapi Anda menanganinya dengan segera, dengan tegas menyingkirkan karyawan yang bermasalah dengan cepat, akurat, dan tanpa ampun, serta mempromosikan banyak karyawan di tempat. Ini secara virtual membentuk kekuatan sentripetal. Biarkan semua karyawan secara tidak sadar ingin menyenangkan Anda, dan mereka menyadari dengan jelas bahwa hanya dengan menyenangkan Anda dan melakukan hal-hal untuk Anda, mereka dapat memperoleh promosi dengan cepat. Dan karyawan yang dipromosikan oleh Anda secara alami akan lebih loyal kepada Anda. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Yao Zhu menganalisisnya dengan cermat sedikit demi sedikit. Chen Yuan terkejut ketika mendengarnya. Apakah kalian sedikit berlebihan dalam menafsirkan? Aku hanya ingin berpura-pura tangguh, apakah kalian salah paham tentangku? Ini sebenarnya pertama kalinya Chen Yuan menjadi bos dalam arti sebenarnya. Dia belum pernah secara pribadi mengelola perusahaan yang dia investasikan sebelumnya. Jadi kali ini kami menghadapi ribuan karyawan. Tanpa sadar, aku ingin berpura-pura agresif, untuk menunjukkan agresivitasku. Siapa sangka semua orang sepertinya tidak menyadari bahwa dia berpura-pura agresif, dan mengira dia menangani masalah tertentu dengan serius. Tuan Yan, aku sudah menebak semua ini. Sebenarnya, operasi puncak masih ada di pihak ketiga. Anda memberitahu semua karyawan di depan umum bahwa La Crosse International Chain akan diakuisisi oleh Anda, dan Anda juga akan membangun beberapa hotel bintang 5 di kota film dan televisi. Ini tidak hanya menunjukkan latar belakang pribadi Anda yang kuat, tetapi juga memberi harapan kepada semua karyawan. Karyawan tanpa harapan tidak akan bekerja keras. Petik 2. Dengan harapan dan saluran promosi yang memadai, mereka secara alami akan lebih termotivasi, dan pada akhirnya Anda akan menyelamatkan beberapa eksekutif, siap mengirim mereka ke tempat lain untuk mengambil alih tugas. Ini juga untuk benar-benar memberitahu semua orang bahwa Anda adalah bos yang baik yang memiliki keberanian, keterampilan, strategi, dan imbalan serta hukuman yang jelas. Mengikuti Anda, masa depan benar-benar tak terbatas. Kombinasi ini sudah meyakinkan. Tinggi, sangat tinggi. Ye Yaozu tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Chen Yuan merasa sedikit malu saat mengatakannya. Tapi orang-orang sudah mengatakannya, aku masih dengan enggan mengakuinya. Tuan Ye, berhenti bicara, ayo makan. Tuan Yan, Anda terlalu rendah hati. Ye Yaozu menghela napas dari lubuk hatinya. Faktanya, dia juga punya seorang putra, yang hanya beberapa tahun lebih muda dari Chen Yuan, tapi lihat dia. Di usia muda, dia sudah sangat mahir dalam manajemen, seolah-olah dia terlahir sebagai orang yang unggul. Baru di usia awal 20-an, dia sudah menguasai kekayaan bersih ratusan miliar, dan tidak ada yang bisa melampauinya. Lihatlah putraku, bermalas-malasan sepanjang hari, muda, bodoh, menghabiskan setiap hari di bar, KTV, klub malam, bertengkar hebat dengan anak-anak boros itu, berpura-pura agresif dan memamerkan kekayaannya, sungguh memalukan membuangnya di rumah nenek. Kata-kata tersebut terbagi menjadi dua bagian. Itu adalah pagi setelah Chen Yuan membeli Ocean Bright. Sepotong berita keuangan tentang Feidun Capital telah menarik perhatian banyak netizen. La Crosse International Chain, setelah lebih dari setengah bulan skandal, merek hotel tersebut langsung menyatakan kebangkrutan dan diakuisisi oleh Feidun Capital. Presiden eksekutif Feidun Capital saat ini, Yue Lingxuang, telah menandatangani perjanjian dengan Lin Group. Dan berjanji kepada dunia luar bahwa layanan lingkungan hotel akan diperbaiki secara gencar. Berita itu singkat dan tidak banyak mengungkap. Mengapa La Crosse diakuisisi begitu cepat? Tentu saja, Lin Ziluo adalah makelarnya. Bagaimanapun, reputasi La Crosse sudah buruk, dan akan sangat sulit untuk memulihkannya. Lebih baik menjualnya ke Feidun Capital, mengganti nama, dan membuka kembali bisnisnya saat itu juga, dan itu juga akan sangat mengurangi tekanan keuangan Lin Group. Mencegah masalah yang lebih besar di industri keluarga Lin. Astaga! Efisiensi kerja Tuan Yan terlalu tinggi. Kemarin dia mengatakan bahwa dia akan mengakuisisi La Crosse International Chain. Saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun 8 bulan. Saya tidak menyangka bahwa apa yang saya katakan kemarin, akuisisi akan selesai hari ini. Tanda tanya petik 2. Si Lei, mantan manajer umum Departemen Kamar Tamu, berkata hampir linglung. Memang, kemampuan eksekusi Bapak Yan benar-benar luar biasa. Bekerja dengan bos sebesar itu, apalagi yang tidak bisa dilakukan. Saya merasa lega sekarang. Mari kita bersiap untuk periode ini.
Bapak Tembakau sangat mempercayai kita. Jika kita ingin mempercayakan sebuah merek kepada kita, kita harus memenuhi pentingnya kepercayaan ini. Kita harus menciptakan merek hotel mewah baru yang melampaui Bulgari, lebih dari Ramada, lebih dari Shangri-La. Bab 478. Wang Ani, Xi Lei, Zhang Suzi, Ouyang Keke, dan Wu Meng banyak berdiskusi. Mereka tiba-tiba merasa bahwa bekerja dengan bos yang memiliki kemampuan eksekutif yang begitu kuat, masa depan mereka tak terbatas. Suatu hari nanti, mungkin mereka juga akan sukses. Kudengar Yue Ningsuang, Presiden Feidun Capital saat ini, masih sangat muda, baru berusia awal 20-an, tetapi di usia semuda itu, ia telah menjadi Presiden 100 Billion Group. Apa itu penampilan luar? Mungkinkah karena dia sangat cantik? Apakah dia wanita Tuan Yan? Bukan begitu. Kudengar Yue memiliki bekas luka yang jelek di wajahnya. Bagaimana mungkin Tuan Yan melihat wanita yang jelek? Dia masih muda dan mampu mencapai langkah ini. Dia benar-benar memiliki banyak kekuatan dan bakat. Mungkin kau tidak tahu, tapi beberapa hari yang lalu, Tuan Yue ini memasuki pasar perdagangan valuta asing internasional dengan likuiditas 500 miliar yuan dari Feidun Capital, dan mengambil 200 miliar yuan dalam 3 hari, sungguh menakjubkan. Sial, ini nyata atau palsu? Mendapatkan 200 miliar dalam 3 hari. Terlalu berlebihan. Ini bukan berlebihan. Modal utama keluarga besarnya 500 miliar, dan dia memiliki keberanian dan visi yang kuat. Ketika saatnya untuk bergerak, dia akan bergerak, dan ketika saatnya untuk menutup posisi, dia akan menutup posisi dengan tegas. Dia hampir merebutnya dari konsorsium internasional. Sepotong lemak. Aku juga mendengar bahwa Tuan Yue dulunya sangat cantik, tetapi karena satu kejadian, dia menjadi cacat. Sepertinya dia menjadi cacat demi Tuan Yan, jadi Tuan Yan memperlakukannya dengan sangat tinggi. Jangan pernah meninggalkannya, tetapi malah lebih memanfaatkannya. Ini menunjukkan bahwa Yan bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Selama kita melakukan sesuatu dengan serius, Yan tidak akan memperlakukan kita dengan buruk. Pukul 8 pagi. Setelah Chen Yuan bangun. Pertama-tama, sarapan. Untuk menyenangkan bos baru kami. Kepala koki kapal pesiar, dengan lebih dari 50 koki di bawah komandonya, menyiapkan sarapan spesial dengan berbagai macam gaya untuk Chen Yuan. Chen Yuan memiliki nafsu makan yang besar. Makan dengan lahap. Setelah meningkatkan kebugaran fisiknya, nafsu makannya sangat luar biasa, beberapa kali lipat dari biasanya. Bahkan orang gemuk seberat 600 kati pun mungkin tidak bisa makan lebih banyak darinya. Setelah sarapan, saya mulai memijat kakinya. Dengan perintah, kapal pesiar berlayar ke laut, menghadap matahari terbit dan berlayar melawan angin. Karena Chen Yuan ingin berlayar, seluruh kapal raksasa itu berlayar hanya karena dia. Ini sungguh luar biasa. Mengenakan pakaian selam di siang hari, di bawah perlindungan beberapa pelaut, mereka mulai menjelajahi dunia bawah laut. Umumnya, orang biasa mungkin tidak tahan menyelam hingga kedalaman sekitar 10 meter, karena akan merasakan tekanan air yang sangat kuat dan mengalami tinnitus parah. Hanya pelaut profesional yang telah lulus pelatihan profesional yang dapat menyelam hingga kedalaman 30 meter. Tetapi ini juga batasnya. Ini adalah pertama kalinya Chen Yuan menyelam dengan pakaian selam dan membawa tabung oksigen di punggungnya. Dia benar-benar menyelam langsung ke dasar laut hingga kedalaman 80 meter, hampir membuat para pelaut ketakutan. Merasa sedikit skeptis tentang kehidupan. Siapa yang disebut profesional? Anda benar-benar dapat menyelam sedalam 80 meter, pelaut top dunia mungkin tidak dapat melakukannya, bukan? Kebugaran fisik seperti apa yang dapat menahan tekanan air seperti itu? Setelah Chen Yuan kembali, sekelompok pelaut profesional langsung mengaguminya. Awalnya, dia ingin berpura-pura agresif di depan Tuan Yan, tetapi dia terkejut oleh Tuan Yan. Setelah kembali ke kapal pesiar, saya mulai makan siang, bersauna, dikelilingi oleh sekelompok pelayan dan para wanita, menikmati waktu minum teh sore, mendengarkan musik yang menenangkan, minum secangkir kopi, dan menikmati momen ketenangan. Kemudian berjemur di dek. Saat matahari terbenam, di tepi kolam renang, untuk menyenangkan Tuan Yan, beberapa supervisor yang kurang ajar bahkan menyuruh semua wanita cantik di departemen mereka mengenakan bikini untuk pesta kolam renang. Chen Yuan awalnya ingin menunjukkan keagungannya dan menghentikan kegiatan ini. Tetapi memikirkan para wanita muda dan para wanita yang semuanya lembut dan cantik ini, mereka tidak tega untuk menegur mereka. Hingga pukul 6.30 sore, Wang Mengmeng dan Lin Ziluo naik ke dek dengan helikopter. Chen Yuan dengan tegas menghentikan semua kegiatan. Lagi pula, tidak pantas bagi adikku untuk melihat pemandangan seperti itu. Meskipun Chen Yuan menganggapnya sebagai pemandangan yang indah. Lolo, apakah kamu pernah naik kapal pesiar seperti ini sebelumnya? Setelah pesawat mendarat,
Wang Mengmeng bertanya dengan bersemangat. 2 tahun lalu, aku pernah naik kapal pesiar mewah selama 7 hari seperti ini. Saat itu, aku menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk 7 hari. Aku memilih kamar single deluxe di rumah utama. Biaya menginap di kamar single hanya 1 yuan. Kalau kamar single biasa, harganya sekitar 1.000 atau 2.000 yuan, tapi kapal itu tidak semewah ini. Aku benar-benar iri padamu, Luo Luo, kau tahu banyak hal di usia muda, kau sudah melihat dan mencoba segalanya, kata Wang Mengmeng dengan sedikit rasa rendah diri. Oke, bukan apa-apa. Kalau kamu mau belajar lebih banyak di masa depan, aku akan mengajakmu ke berbagai acara makan malam selebriti setiap hari. Sebenarnya, acara-acara ini sangat membosankan. Itu hanyalah berbagai macam pura-pura pamer, pamer mobil, pamer jam tangan, pamer tas, lalu pamer pacar, pamer ayah baptis, pamer tempat yang pernah kamu kunjungi, hal-hal apa yang pernah kamu mainkan. Aku benar-benar kehabisan kata-kata, aku tidak ingin ikut serta dalam acara seperti ini sekarang, dan aku selalu dipanggil untuk pergi. Kata Lin Ziluo dengan wajah penuh keluhan. Lolo, lain kali kamu mengadakan acara seperti itu, ajak saja aku. Aku juga ingin menambah pengetahuan dan tidak ingin mempermalukan kakakku. Wang Mengmeng merasa bahwa jika dia benar-benar bisa bersama Chen Yuan di masa depan, dia pasti akan sering menghadiri berbagai resepsi kelas atas. Jika dia tidak mengerti apapun dan sama sekali tidak berhubungan dengan kalangan atas, dia pasti akan mempermalukan Chen Yuan. Apakah dia benar-benar ingin dibandingkan dengan orang lain? Baiklah, lain kali aku pasti akan mengajak kalian ke sana. Begitu Lin Ziluo berjanji, Chen Yuan perlahan naik ke dek. Setelah melihat sosok Chen Yuan muncul, kedua gadis kecil itu bergegas menghampiri seperti burung yang kembali ke sarangnya. Kakak Chen Yuan, orang-orang sangat merindukanmu, kau tidak mengatakan apapun saat pergi, yang membuat orang khawatir tadi malam, kata Lin Ziluo dengan genit. Setelah berbicara, dia mengusap lengan Chen Yuan. Gadis kecil ini, di usia semuda ini, kenapa? Kakak, apakah ini kapal pesiar yang baru saja kau beli? Kapal ini terlalu besar dan spektakuler. Wang Mengmeng juga bertanya dari samping. Bola mata hitamnya mengeong-ngeong, tampak seperti bayi yang penasaran. Ya, kapal pesiar yang baru saja ku beli, aku akan mengajak kalian bersenang-senang hari ini, Wu Chenggong, mulai sekarang, kalian berdua adalah tamu kehormatan di seluruh kapal Guangming, dan aku akan memenuhi setiap permintaan kalian. Kata Chen Yuan kepada seorang pemuda kekar di belakangnya. Sejak kemarin, pemuda yang baru saja menjadi kapten ini telah menjadi saudara dekat Chen Yuan, selalu mengikutinya, memegang walkie-talkie di tangannya, menunggu perintah kapan saja. Baik, bos, saya akan memberi perintah sekarang. Waktu berlalu. 2 hari lagi berlalu. Berita bahwa pesta ulang tahun putri keluarga Ye akan diadakan di Ocean Bright pukul 7 malam ini tampaknya telah menimbulkan sensasi di kalangan atas kota iblis. Bahkan grup generasi kedua di Seoul di WeChat milik Chen Yuan tampaknya juga telah dibahas. Bab 479. Tahukah kau bahwa putri kecil keluarga Ye, Ye Han, akhirnya akan melakukan debutnya hari ini? Ye Han. Siapa? Aku belum pernah mendengarnya. Di Seoul, apakah ada keluarga bernama Ye yang hebat? Bukan dari Seoul, tapi dari Shanghai. Ye Han dari kota ajaib. Nama ini agak familiar. Apakah itu Yuan nomor 1 di kota iblis, Ye Han, yang hanya terdengar suaranya tetapi tidak pernah terlihat? Ya, dia. Kudengar ada banyak pangeran dari keluarga bangsawan di Shanghai. Untuk makan malam ulang tahun Yuan nomor 1 di Shanghai, mereka tidak pelit memesan berbagai macam hadiah mewah, hanya untuk membuat para wanita cantik tersenyum. Aku tidak tahu apakah dia cantik, tetapi dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Ye. Status ini saja sudah cukup untuk membuat orang-orang berbondong-bondong mendekatinya. Aku pernah mendengar lelucon bahwa siapapun yang menikahi Ye Han sama dengan menikahi 1 triliun yuan. Benar, kudengar makan malam ulang tahun hari ini tidak hanya dihadiri Li Shao, Qin Shao, dan kepala sekolah Wang dari ibu kota sihir, tetapi juga beberapa tokoh muda dan tua terkemuka dari ibu kota, yang datang khusus untuk acara ini, dan kudengar juga Tuan Tei semua datang ke ibu kota sihir, mungkinkah mereka juga menghadiri makan malam ulang tahun Ye Qianjin? Aku tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Sepertinya selalu ada orang yang menyebarkan rumor di internet untuk mencemarkan reputasi Tuan Yan. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa He Sifan ini pasti telah diinstruksikan oleh orang lain, jika tidak, dengan karakter rendahan seperti dia, bagaimana dia berani terus memfitnah setelah mengetahui identitas Presiden Yan? Apakah dia benar-benar lelah hidup? Sepertinya keberadaan Tuan Yan seharusnya menimbulkan ancaman bagi beberapa orang. Terjadi banyak diskusi di kelompok generasi kedua. Chen Yuan melihat dengan santai, tetapi tidak menganggapnya serius. Jika seseorang benar-benar menghasut masalah ini, bukankah orang ini terlalu mengkhawatirkan?
Masih tidak percaya diri. Apakah seorang saudara laki-laki adalah tipe orang yang bertemu satu orang dan langsung jatuh cinta pada orang lain? Sekalipun putri keluarga Ye kaya, lalu kenapa? Apakah aku tipe orang yang makan nasi lembek? Aku tidak akan menjadi menantu, apalagi 1 triliun, dia punya 10 triliun, 100 triliun warisan bisa diwarisi, dan aku tidak punya apa-apa. Tuan Yan selalu menjadi satu-satunya yang menghabiskan uang untuk saudara perempuannya, kapan giliran dia menghabiskan uang untuk Tuan Yan? Mustahil. Tidak ada yang seperti itu. Sekaya apapun kamu, selama kamu tidak berpenampilan menarik, kalau begitu, mustahil bagi Chen Yuan untuk menyukaimu. Kalian anak-anak keluarga bangsawan sudah kaya raya generasi kedua, dan kalian masih mau makan makanan lunak, kalian sama sekali tidak punya pendirian, bah. Konon Chen Yuan belum turun dari kapal selama 3 hari terakhir. Dia membawa Lin Ziluo dan Wang Mengmeng untuk menikmati semua acara menyenangkan. Kedua gadis ini harus bersekolah di siang hari, tetapi mereka hanya dijemput dengan pesawat, jadi tidak terlalu merepotkan. Hari ini, karena makan malam ulang tahun putri keluarga Ye, staf di kapal pesiar mulai sibuk. Mulailah persiapan jauh-jauh hari. Chen Yuan sengaja tidak turun dari kapal. Saya juga ingin melihat masyarakat kelas atas di Shanghai, seperti apa pengalamannya. Kata-kata tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Provinsi Hubei, Kota Tianmen, gedung markas besar Feidun Capital. Pagi-pagi sekali, Yue Ningxuang bangun seperti biasa, mencuci muka, menggosok gigi, merapikan diri dengan santai, lalu pergi bekerja. Umumnya, gadis-gadis cantik menjalani kehidupan yang lebih mewah. Semakin cantik seorang wanita, semakin ia peduli dengan kekurangan pada wajah dan tubuhnya. Banyak gadis membutuhkan setidaknya setengah jam untuk bersiap-siap sebelum keluar, dan beberapa bahkan merias wajah selama 1 atau 2 jam sebelum berani keluar. Yue Ningxuang dulunya sangat memperhatikan penampilannya. Namun baru-baru ini, kakak Xiao Yue hampir tidak berani melihat ke cermin lagi. Ia sangat membenci pipinya yang jelek. Jadi, ia berhenti merias wajah dan tidak merapikan diri. Ia tidak melakukan apapun kecuali pergi bekerja, pulang kerja, makan, dan tidur setiap hari. Berkonsentrasi pada pekerjaan. Mungkin hanya dengan bekerja gila-gilaan ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal buruk itu, dan ia tidak akan terpengaruh oleh emosi yang menyakitkan. Setelah kerja kerasnya siang dan malam, Feitian Real Estate dan Dundee Group akhirnya berhasil bergabung. Kedua perusahaan mulai bersama-sama mengembangkan proyek kota film dan televisi. Rencana kota baru yang besar ini telah resmi dimulai. Area konstruksi pekerja pertama telah selesai. Selain itu, kompleks pembongkaran dan kompensasi untuk kota Tianmen, kota Xiantao, dan kota Qianjiang juga telah mulai dibangun. Seluruh provinsi Hubei merekrut sejumlah besar pekerja konstruksi dari luar negeri. Gelombang demi gelombang pekerja migran mulai berdatangan ke kota Tianmen. Dikatakan bahwa dalam kurun waktu singkat 1 bulan ini, Feidun Capital telah merekrut puluhan ribu pekerja konstruksi, dan terus memperluas perekrutannya, dan belum berhenti hingga sekarang. Jumlah pekerja sangat banyak, dan upahnya pun besar. Tugas selanjutnya bagi Feidun Capital terlalu berat. Pertama-tama, mereka perlu mengembangkan lebih dari 100 komunitas real estate baru, dan berdasarkan hal tersebut, mereka juga perlu mengembangkan proyek kota film dan televisi, proyek villa mewah, proyek bandara, proyek perencanaan jalan perkotaan, pusat perbelanjaan, supermarket, hotel, gedung asrama karyawan, dan sebagainya. Dengan begitu banyak proyek yang berjalan bersamaan, bahkan dengan puluhan ribu pekerja konstruksi yang bekerja bersama, tampaknya tenaga kerja masih kurang. Semua ini berjalan dengan lancar. Masuknya sejumlah besar pekerja secara tidak langsung telah merangsang perkembangan ekonomi ketiga kota tersebut. Akibatnya, proyek kota film dan televisi semakin mendapat perhatian dari pemerintah. Beberapa hari yang lalu, Yue Ningxuang tidak hanya mencapai kesepakatan dengan Lin Yi untuk mengakuisisi Lacrosse International, tetapi juga menerima pemberitahuan dari Biro Pendidikan. Permohonan untuk membuka universitas di kota film dan televisi juga berhasil disetujui. Diharapkan tahun depan, kota Universitas Tianmen akan selesai dibangun, dan pada saat itu, kegiatan pendaftaran ujian seni akan diluncurkan untuk siswa dari seluruh negeri. Tentu saja, jika kota film dan televisi ingin mempertahankan penduduknya, kota tersebut tidak dapat hanya mengandalkan pekerja migran ini. Inti dari pembangunan perkotaan adalah membuka kota universitas dan menyerap sejumlah besar mahasiswa. Hanya dengan mempertahankan kaum muda ini, kota akan penuh vitalitas, sehingga membentuk lingkaran kebajikan dan secara spontan menarik banyak imigran. Ini juga seharusnya menjadi alasan mengapa Tuan Yan membeli lahan super luas seluas 100 juta mu. Karena apa yang diinginkannya mungkin bukan hanya kota film dan televisi. Ia ingin membangun kota baru di tingkat nasional pertama dan kedua dengan usahanya sendiri. Inilah ambisi Tuan Yan. Dia, Yue Ningxuang,
bersedia melakukan yang terbaik untuk rencana bos. Hari ini, saudari Xiao Yue mengadakan rapat tingkat tinggi dan rapat kelompok. Tapi begitu dia masuk ke ruang rapat, semua orang terkejut. Ada apa? Ekspresi apa yang kalian semua tunjukkan? Yue. Presiden Yue, wajahmu, sekretaris wanita itu mengingatkan dengan suara rendah. Seharusnya kau tidak memperhatikan wajahku. Sejelek apapun aku, itu bukan alasan bagimu untuk menghakimi sesuka hati. Kenapa kau tidak bisa fokus pada pekerjaanmu? Kata Yue Ningxuang dengan serius. Tidak, Tuan Yue, bekas luka di wajah Anda. Asisten wanita itu menyerahkan sebuah cermin. Yue Ningxuang mendongak, dan detik berikutnya, matanya tampak kosong. Bab 480. Pada suatu saat, bekas luka di wajahnya secara ajaib hilang. Dan tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Kulit bayi yang baru lahir sehalus dan semulus kulit bayi. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Dulu dia memiliki bekas luka yang begitu dalam dan mengerikan di wajahnya. Sungguh menakjubkan. Saya melihat wanita itu di cermin, dengan mata yang cerah dan gigi yang berkilau, air jernih, kayu dan bunga yang jernih, ikan dan angsa liar yang tenggelam, dan bulan pun malu. Bahkan tanpa riasan, dia tetap sangat memesona dan bercahaya. Seperti bunga kembang sepatu yang muncul dari air jernih, dan ukirannya alami. Wanita secantik itu, ditambah dengan status sebagai presiden miliarder yang cantik, secara otomatis membentuk temperamen awet muda. Luar biasa. Ternyata apa yang dikatakan bos itu benar, dia tidak pernah berbohong padaku. Salep penghilang bekas luka yang disiapkan bos untukku bahkan lebih ajaib dari yang kubayangkan. Ketika seorang wanita mendapatkan kembali kecantikannya, rasanya seperti terlahir kembali. Chen Yuan adalah penyelamat yang menyelamatkan hidupnya yang suram. Yue Ningxuang sekali lagi merasa bahwa bosnya sangat menghargainya, dan tidak pernah bersikap acuh tak acuh padanya. Salep ajaib seperti itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya, biaya pengembangannya sangat mahal. Ini jauh lebih berharga daripada yang dia bayangkan. Namun sebelumnya, dia mengira itu hanya cara Chen Yuan untuk menghiburnya. Tidak, bos telah membayar untukku, mempercayaiku, dan semuanya jauh lebih dari yang kubayangkan, tetapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Boom! Ada raungan di benak Yue Ningxuang. Sebuah perasaan yang langsung menghantam hati, mengalir deras seperti air mancur. Air mata panas berputar di rongga matanya. Tetapi dia menahan air matanya. Karena dia bukan wanita yang mudah menangis. Tuan Yan memperlakukanku seperti ini, Xiao Yue pasti akan mengikutinya seumur hidup, dan rela memberikan segalanya untuk bosnya. Mun Gingxuang. Tingkat kesukaan +1. Yue Lingxuang. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 97 poin. Ding. Target yang dijilat anjing, Yue Ningxuang, tergerak oleh pengabdian diam-diam sang tuan rumah, dan tingkat kesukaannya menembus 97 poin, memberi tuan rumah hadiah +20 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 109 poin. Chen Yuan saat ini. Rasakan beragam gaya hidup mewah di atas kapal pesiar mewah. Ada juga beberapa tim fotografi yang mengabadikan momennya. Baru semalam, seorang karyawan tiba-tiba mengusulkan untuk merekam kehidupan sehari-hari Tuan Yan di Ocean Bright. Kemudian mengeditnya menjadi video pendek. Dipublikasikan sedikit demi sedikit di platform online utama. Lalu, memanfaatkan reputasi Tuan Yan, ia mengubah Guangming menjadi tempat check-in selebriti online. Ini akan menarik banyak sekali wisatawan. Karena daya tarik Tuan Yan tidak diragukan lagi. Semua orang memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Astaga, meja makan ini tempat Tuan Yan pernah makan. Tempat tidur ini tempat Tuan Yan tidur. Sofa ini tempat Tuan Yan pernah duduk. Di kapal ini, Anda juga bisa merasakan gaya hidup mewah orang kaya raya. Dan selama ambang batas harga ditetapkan sedikit lebih rendah, biarkan orang-orang merasakan pengalaman sehari atau setengah hari, menerima tiket seharga 800 yuan, dan Anda juga bisa makan prasmanan mewah, menghabiskan sedikit lebih banyak, dan menikmati transfer helikopter serta merasakan berbagai layanan tingkat atas, sesuai dengan rasa ingin tahu netizen, pasti akan ada arus wisatawan yang tak ada habisnya datang dan pergi. Usulan ini ditentang oleh sebagian orang dan didukung oleh sebagian lainnya. Para penentang merasa bahwa pendekatan ini terlalu rendah. Kapal pesiar Bright sendiri adalah kapal pesiar mewah kelas dunia. Kapal ini selalu menyediakan layanan dan hiburan kelas atas. Para tamu di dalamnya adalah para taipan bisnis atau selebriti dari berbagai kalangan. Mereka kaya atau berpengaruh. Sekarang Anda mengubah kapal pesiar menjadi tempat bagi selebriti internet. Bukankah ini kontraproduktif? Mereka yang mendukungnya merasa bahwa tidak masalah apakah itu menarik atau tidak. Lagi pula, Guangming tidak menghasilkan uang sekarang,
industri ini sudah sangat lesu, dan tidak ada yang tertarik pada rute menuju luar negeri. Ini lebih baik daripada seluruh tempat check-in selebriti internet. Tidak hanya Yan yang selalu dapat merekam video, tetapi juga mengundang para selebriti internet dari Big Chat TV Ancor, siaran langsung di kapal pesiar secara gratis. Bekerja sama dengan promosi komersial. Dengan keunggulan unik Wang Ming, sama sekali tidak masalah untuk menghasilkan banyak uang. Anda tidak perlu meremehkan selebriti internet, beberapa selebriti internet papan atas menghasilkan lebih banyak uang daripada selebriti biasa. Zaman memang seperti ini, kita selalu harus menerima hal baru. Jika selalu berpegang pada konsep kuno, cepat atau lambat kita akan tersingkir. Bijaksana untuk mengikuti tren dan mengikuti perkembangan zaman. Intinya adalah Yan Hui tidak keberatan tampil di depan publik sebagai selebriti internet. Chen Yuan jelas tidak keberatan. Orang lain berpikir bahwa selebriti internet itu rendah, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Jika Anda ingin berbicara tentang selebriti internet, bukankah Papa Ma juga seorang selebriti internet? Orang-orang bahkan lebih terkenal daripada Yan Zong. Orang terkaya tidak keberatan, jadi mengapa Anda pikir Chen Yuan peduli? Dia sebenarnya bukan orang kaya, identitasnya misterius, dia hanya anak desa biasa, jadi dia secara alami cukup rendah hati. Jika ingin memotret, potret saja. Dulu, untuk menjaga profil rendah, saya tidak diizinkan untuk memotret. Sekarang semuanya populer dalam kumpulan sampel ini, tidak masalah. Tepat ketika kamera menangkap Chen Yuan sedang makan. Chen Yuan terkejut sejenak. Ada apa, Kak Xiao Yue? Mengapa popularitasnya tiba-tiba meningkat, dan meningkat 2 poin? Setelah tingkat kesukaan meningkat menjadi 95 poin, bukankah sangat sulit untuk meningkatkannya 1 poin demi 1 poin? Bahkan bisa meningkat 2 poin sekaligus. Sepertinya aku tidak melakukan apapun. Aneh. Chen Yuan sedikit bingung. Aku berada jauh di ibu kota sihir, dan aku tidak banyak menghubungi saudari Xiao Yue selama ini. Tidak melakukan apapun untuknya. Bagaimana mungkin dia tergerak tanpa alasan? Mungkinkah gadis ini mulai mengambil keputusan sendiri? Atau apakah dia memiliki kesalahpahaman yang ramah denganku? Tepat ketika Chen Yuan termenung, fotografer datang menghampiri. Tuan Yan, tunggu sebentar, mari kita foto Anda berjemur. Tanya fotografer dengan berani. Apakah Anda ingin melepas pakaian untuk foto berjemur? Ya, ini, lebih baik bisa melepas pakaian, dan tidak masalah jika Anda tidak melepasnya, semuanya terserah pada kehendak Presiden Yan. Tidak apa-apa, aku orang besar, tidak masalah, jangan perlakukan aku sebagai bos, perlakukan saja aku sebagai model profesional. Lagi pula, pemotretanlah sesuai sudut pandang profesionalmu. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, jadi jangan berhenti dan lanjutkan. Kata Chen Yuan dengan santai. Begitu kata-kata itu keluar, banyak staf layanan yang hadir mengangguk. Yan selalu bicara, sangat filosofis. Lihat, semakin kaya anaknya, semakin baik kualitas karakternya. Dia seorang miliarder, dan dia bekerja sangat keras, menganggap semuanya sangat serius, dan berusaha melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, kitalah manusianya, kualifikasi apa yang kita miliki sehingga kita tidak bekerja keras? Kedua model wanita yang bekerja sama dalam pemotretan itu berkata dengan tatapan genit. Ayo ke kolam berjemur. Petik 2. Chen Yuan perlahan membuka kancing jubah mandinya. Detik berikutnya, semua pelayan, model wanita, fotografer, dan teknisi pencahayaan menatap lurus ke arah penonton. Ada seorang pelayan wanita berwajah manis yang hampir meneteskan air liur. Bentuk tubuh Tuan Yan terlalu bagus, kan? Perut six-pack, garis tubuh putri duyung standar, otot dada yang kuat, dan bisep, yang bisa disebut rasio emas, dan itu tidak akan membuat orang merasa terlalu besar dan menakutkan. Bentuk tubuhnya benar-benar sempurna. Ya Tuhan, aku benar-benar ingin menyentuh perutnya. Jika kau bisa akur dengan Yan Zong. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.